Howdy guys, selamat datang kembali di Wonderland Property, channel properti yang dibangun oleh Kalvi sama teman-teman di kerjasama. Pada kesempatan kita kali ini kita akan coba bahas dunia properti, khususnya kalau kita bicara properti pasti akan berhubungan dengan proses pembiayaan properti. Nah, kalau kita bicara pembiayaan properti memang ada karakter pembeli yang memang dari segi kemampuan bisa beli cash, juga ada yang beli secara mengaksur ke developer atau yang bisa disebut dengan in-house. Yang ketiga dengan proses pembiayaan KPR bank. Nah, kali ini kita akan coba bahas tema dengan proses pembiayaan dengan bank. Salah satu kita, Pak Guntur ini, dia, mohon maaf, beliau adalah salah satu marketing KPR yang mungkin sudah dikenal di banyak developer, karena memang area kerjanya beliau di Sidoarjo, sehingga memang nanti beliau akan memaparkan apa yang pernah beliau lakukan di dunia pembiayaan properti, yaitu KPR ya Bang ya, khususnya di Bank Mandiri. Sebelumnya beliau juga pernah di KPR di Bank BCA, artinya tenaga marketing untuk pembiayaan di Bank BCA, dan kemudian setelah di BCA beliau ada di Mandiri. Itu profil singkatnya beliau. Mungkin setelah ini kita akan coba gali dengan lebih detail dengan Pak Guntur sebagai salesperson KPR di Bank Mandiri. Selamat apa ini? Selamat sore aja mungkin lah. Kita akan ceknya sore guys. Jadi kita akan menyapa Pak Guntur dengan selamat sore Pak Guntur. Selamat sore Pak. Oke, Pak Guntur, kali ini di Wonderland Property kita memang coba ingin bahas tentang bagaimana proses pembiayaan di dunia properti ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan yang pertama ada pembiayaan cash, ada in-house, kemudian ketiga adalah KPR. Nah, untuk Pak Guntur sekarang kita coba terkait dengan pembiayaan KPR. Nah, ya, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan KPR Bank, mungkin boleh dikenalkan siapa nih Pak Guntur sebenarnya, dan pernah pegang proyek di mana saja, karena kita bicara KPR mungkin pasti akan proyek mana aja yang pernah dibiayai oleh Pak Guntur. Silakan Pak Guntur. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Guntur. Saya mulai di perbankan mulai tahun 2008. Sebelumnya itu saya di BCA, terus sampai 2013 sampai sekarang 2021 masih di Bank Mandiri. Kalau untuk project developer yang sudah saya pegang banyak, jadi ada Jailen ini ada beberapa proyek Pak ya? Ada banyak, ada Surya. Terus kalau dulu itu ada Surya Residen, ada Sapir Residen, ada Grand Surya, sekarang ada Surya Bis kayak gitu. Terus ada juga Gerah Damai Putra Group, itu grupnya Delta Sari. Terus yang ketiga ada Taman Ika, ada Mandiri Residen, ada Gerah Agung Group. Gerah Agung Group itu ada wisata Semanggi sama Bukit. Terus Pantai Mentari juga pernah saya pegang. Banyak lah pokoknya kayak gitu kalau di developer. Oke, terima kasih Pak Guntur. Jadi kalau tadi disebutkan Pak Guntur memang proyek-proyek yang ada di wilayah Surabaya Sidoarjo, karena memang range area wilayah kerja Pak Guntur ini ada di Surabaya Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah Surabaya Sidoarjo pasti kenal dengan grup developer Gerah Agung, dengan proyeknya grup Semanggi dan segala macam. Kemudian jalan tadi disebutkan ada Puri Surya Jaya, ada Surya Bris, dulu ada Safir, dan kebetulan sekarang kita take video ini di salah satu ex marketing dari Jalan, Pak Benny. Itu dulu owner dari Cafe 11 Derajat ini juga dari marketing dari Jalan. Jadi alhamdulillah kita dikasih space di sini. Kalau teman-teman sering main ke daerah Citra Garden, kita take video sekarang ada di Cafe 11 Derajat punya Pak Benny. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau datang silahkan. Kalau untuk pesanan minuman dan makanan, harganya benar-benar mungkin terjangkau buat kantong teman-teman semua. Mungkin sedikit intermezzo ya, karena memang kita take-nya sekarang ada di Cafe 11 Derajat punya Pak Benny. Nah, tadi Pak Guntur sampaikan sudah pernah di Jayaland, pernah di Damai Putra Group, kemudian pernah project juga di Royal Residen juga Pak ya? Royal Residen di Surabaya juga pegang. Grup Ciputra, ada Citra Garden dipegang, Citra Harmoni dulu juga pernah dipegang oleh Pak Guntur. Next mungkin kalau Pak Guntur sudah lama berkecimpung di dunia KPR ini, kemudian pastinya banyak orang yang bertanya
Pak gimana sih kalau katanya raja piye Pak kalau untuk pengajuan KPR itu kadang-kadang kita agak trauma dengan mau misalkan saya nanti gak di ACC gimana, banyak user yang kemudian trauma dengan uangnya yang tidak kembali karena developer banyak mengenakan kalau tidak ACC bank kemudian tidak kembali uangnya. Nah setelah ini kita coba akan tanya Pak Guntur gimana sih tips dan triknya ketika kita kemudian ingin di ACC KPR bank. Nah seperti itu mungkin Pak Guntur bisa jelaskan mungkin syaratnya dulu nih apa saja. Hai, gue Jojo. Ini gue sama teman-teman di kosan gue. Di sini sih semuanya asik. Cuma satu masalah klasik. Ibu kos gue, dia suka muncul sambil teriak-teriak. Jangan berisik. Gak asik kan? Mending gue pindah kosan. Pas cari-cari di internet, pas banget ada kosan bagus. Kamarnya cocok. Pas tanya ke ibu kosnya, buat Jojo mah 5 juta aja deh. Harganya bikin shock. Gue liat rumah cakep dijual. Jadi inget kata temen gue, Ju, daripada bayar kos, mending beli rumah. Beli rumah, ide bagus. Pasti bisa dengan Mandiri KPR Milenial. Limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang. Temen-temen gue pada bilang, wow, keren Jo. Sekarang ngumpul jadi lebih asik. Bisa bebas dan yang pasti di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya mandiri. Saatnya mandiri. Jadi ini kalau untuk KPR itu 3 hal yang diperlukan. Jadi pertama data pribadi, data pribadi. Yang kedua data agunan, yang ketiga data penghasilan. Data pribadi, data agunan, sama data penghasilan. Oke, 3 ya boleh dikasih. Cuma 3 aja sebenarnya. Iya, cuma 3 aja. Jadi kalau data pribadi itu kayak KTP, NPWP, KK, surat nikah itu data pribadi. Data pribadi. Terus kalau untuk data agunan itu kopi sertifikat, IMB, sama PBB. Terus kalau untuk data penghasilan itu kalau misalkan dia karyawan berarti surat keterangan kerja, slip gaji, sama rekening. Kalau untuk wira swasta legalitas usaha sama rekening seperti itu. Tadi note-nya adalah data pribadi, data agunan, kemudian data penghasilan. Tadi data pribadi disebutkan Pak Guntur KTP, KK, NPWP itu kalau sendiri Pak Guntur. Atau bujang atau mohon maaf duda atau janda yang memang sendiri ada surat keterangan belum menikah biasanya. Kalau untuk bujangan ya. Kalau untuk yang duda atau janda biasanya surat cerai atau surat kematian. Kalau yang pasangan Pak Guntur apalagi ya? Tidak ada surat nikah. Oh berarti ada surat keterangan nikah. Surat nikah dari apa? Instansi terkait ya. Instansi terkait, kalau untuk yang agama muslim berarti harus buku nikahnya itu. Buku nikah. Tapi kalau yang non muslim bisa dari gereja itu juga bisa dipakai. Atau ya apa sesuai itu lah agamanya apa bisa. Nanti poinnya adalah ada 3 ya guys ya. Jadi ada data pribadi, data agunan sama data penghasilan. Data penghasilan 3 itu yang mungkin jadi perhatian. Nah untuk nextnya adalah triknya Pak supaya pasti ACC gimana? Kalau trik sebenarnya untuk perbankan itu semua sama. Jadi kalau untuk karyawan itu yang penting satu BI checkingnya BI checking apa Pak? BI checking itu nanti istilahnya raport usernya. Raport terkait dengan pinjaman. Iya, jadi dia pernah punya pinjaman di mana aja, kartu kredit. Pinjaman online termasuk Pak ya? Termasuk. Kalau sekarang pinjaman online itu termasuk. Jadi dia nge-link itu tadi. Istilahnya rapotnya usernya tadi itu. Yang penting itu BI checkingnya fit. Itu ada angsuran nggak ada masalah. Yang penting lancar, nggak pernah ada keterlambatan. Kalau ada keterlambatan biasanya harus diselesaikan dulu. Jadi 6 bulan harus lancar dulu supaya bisa mulus jalannya. Soalnya BI checking ini kurang lebih ya 80% pengaruhnya di analisa kreditnya di situ. Terus yang kedua status karyawan harus kerja tetap. Terus yang ketiga penghasilannya mencukupi. Jadi 3 ini aja. Kalau penghasilan itu kita sesuaikan. Jadi misalkan nanti penghasilannya nggak mencukupi, kita tawarkan. Jadi misalkan tenornya diperpanjang atau nambah DP seperti itu. Tapi kalau ketiga-tiganya ini sesuai semua bisa jadi seperti itu. Oke, Pak Guntur tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk pengajuan ada 3 syaratnya. Teman-teman tadi juga sudah bisa mereview apa yang disampaikan Pak Guntur. Tips dan triknya untuk biasa juga ada 3. Tinggal nanti bagaimana detailnya teman-teman bisa coba untuk hubungi kawan-kawan di Wonderland kalau memang butuh tahapan selanjutnya. Kalau misalkan juga butuh pengajuan KPR, kita akan bantu sebaik-baiknya. Pak Guntur ada yang ditambahkan dari pertemuan kita kali ini?
Kalau dari saya sih sudah cukup. Kalau misalkan memang nanti ada kendala, mungkin bisa lebih lanjut kita konsultasi langsung ke nomor di bawah ini. Oke. Nomornya di mana, Pak? Baik, itu tadi sedikit review ya terkait dengan pengajuan KPR dan apa saja yang menjadi tips dan trik secara khusus buat teman-teman pengajuan KPR di perbankan. Kalau misalkan teman-teman butuh bantuan untuk pengajuan KPR segala macam, bisa hubungi kita di Wonderland. Sementara itu guys, terima kasih Pak Guntur, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Baka waktunya. Oke, selamat sore karena kita take sore. Salam Wonderland Property.